Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan. Ashhadu an la ilaha illallah al-hakimur rahman. Wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh sayyidu ahlil jinan. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, penyayang, Al-Malikul Mannan, Raja diraja, dan Zat yang memberi segala. Salawat serta salam kita haturkan, kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada manusia terbaik, pemimpin penduduk surga, pemimpin orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang dijadikan oleh umat Islam sebagai patokan awal tahun Hijriyah, yang sejak Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama para sahabat menetapkan sebagai tolak ukur dimulainya penanggalan Islam. Dan di hari ini juga, di bulan ini juga, bulan Agustus, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Dua momen besar Allah karuniakan kepada kita. Kemerdekaan yang hakikatnya telah diperjuangkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keterbatasan, dari penindasan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya selama mereka di Mekah, berusaha hijrah sebelumnya 2 kali, dan pada percobaan yang ketiga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah dari kota Mekah ke kota Yathrib yang kemudian dinamakan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pun di bulan ini juga kita mengenang perjuangan para pahlawan. Para pahlawan itu adalah orang-orang biasa dari kakek-kakek kita, nenek moyang kita yang telah berjuang berdarah-darah, mengorbankan jiwa, harta, tenaganya, juga sama untuk membebaskan diri dan bangsanya dari belenggu penjajahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di awal juz 3 di surat Al-Baqarah yang khatib bacakan tadi menegaskan sebagai pelindung, menegaskan sebagai zat yang mengaruniakan kebebasan, kemerdekaan itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan kebebasan, yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari zulumat, dalam bentuk plural Allah menyebutnya, ilan nur, menuju satu cahaya, dalam bentuk single disebutnya. Redaksi Al-Quran ini bukan sembarangan. Allah memilih kata zulumat disebut secara plural dan kata-kata an-nur disebut secara single. Apalagi ini terkait dengan dua makna besar, hijrah dan kemerdekaan, yang sangat terkait dengan peningkatan level, dari level serba terbatas menuju level yang lebih dinamis dan lebih luas dalam melaksanakan syariat Allah. Level terbatas terjadi pada periode sisi Makkah, dan pada saat masuk pada level Madinah, Islam bukan hanya sekedar lebih diterima, tetapi di situ sudah ada tanggung jawab komunal bagaimana melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya. Demikian hanya pada masa penjajahan tentu sangat banyak keterbatasan. Ketika Allah menganugerahkan kemerdekaan, maka itu juga luar biasa. Terbuka ada futuhat yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menuju satu cahaya.
Maka dengan keterbatasan munasabah, khatib mencoba menerjemahkan dari beberapa buku tafsir makna az-zulumat. Apa belenggu-belenggu yang Allah bebaskan dari kita sehingga betul-betul kita menjadi orang yang merdeka, memaknai kemerdekaan, memaknai hijrah yang sesungguhnya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Az-zulumat yang pertama adalah az-zulumatul jahl. Kejahilan kita tidak mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala telah bukakan banyak sekali ayat-ayatnya yang ada di sekitar kita. Dari sejak tubuh kita, dari sejak makhluk yang ada di sekitar kita, sampai benda-benda yang ada di langit dan di antara langit dan bumi, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan membuka cakrawala kita sehingga mengobati kejahilan kita tentang siapa Allah. Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya mengatakan, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Siapa yang mengetahui dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. "Man 'arafa nafsahu annahu dha'ifun 'arafa rabbahu annahu qawi." Siapa yang tahu dirinya lemah maka dia akan tahu dia perlu zat yang maha kuat. Siapa yang tahu dirinya adalah fakir maka dia perlu zat yang maha kaya. Siapa yang tahu bahwa dirinya ini terbatas maka dia perlu zat yang limitless yang tidak memiliki keterbatasan dalam kekuasaannya. Dan itulah Allah mengeluarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak kita kecil, bahkan sebelum lahir, melalui kedua orang tua kita yang beriman. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Az-zulumat yang kedua adalah selain zulumatul jahl adalah mengeluarkan kita dari penghambaan sesama manusia dan materi menuju totalitas penghambaan kepada Allah. Diajarkan kita berdoa di surat Al-Fatihah yang kita ulang. Makanya disebut as-sab'ul mathani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah totalitas. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita berdoa membaca na'buduka wa nasta'inuka, tapi iyyaka, hanya kepadamu. Allah dulukan objeknya. Secara gramatikal biasanya yang didahulukan adalah subjek dan predikat, tetapi di sini didahulukan objek. Iyyaka, hanya kepadamu, agar supaya kita totalitas di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita terbebas dari penghambaan sesama kita. Jika dulu namanya penghambaan adalah penjajahan, kita diatur oleh penjajah, maka hari ini namanya penghambaan bisa jadi adalah berupa atasan, bisa jadi adalah berupa materi, bisa jadi adalah berupa jabatan yang dikejar-kejar, bisa jadi adalah berupa subscribe di sosial media, like di sosial media. Itu akan menjelma menjadi berhala-berhala baru. Dan karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memastikan, mendoakan sebuah negeri dan termasuk orang-orang yang ada di negeri itu agar diamankan Allah dari berhala-berhala ini. Di surat Ibrahim ayat 35 Nabi Ibrahim berdoa, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman." Ini adalah perspektif security awareness Nabi Ibrahim. Negeri yang aman, betul, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada chaos, tidak ada macam-macam. Tetapi Nabi Ibrahim ingin menyampaikan bahwa keamanan yang dimaksud adalah dimensi akidah. Maka doa tadi belum selesai. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berhala hari ini mungkin tidak berbentuk patung-patung yang disembah, tapi berhala hari ini mungkin berbentuk kata-kata pujian, mungkin berbentuk tadi materi yang kita kejar, mungkin berbentuk kita ingin tampil smart di depan orang, kita ingin mencitrakan kepalsuan di depan orang. Itu adalah berhala-berhala modern. Dan Allah mengeluarkan kita dari zulumat jenis ini. Yang ketiga, selain zulumatul jahl dan zulumatul ubudiyah, yang ketiga adalah Allah mengeluarkan kita dari zulumat al-madiyah, dari kegelapan masa lalu. Masa lalu itu ada kalanya berupa kesalahan, kesedihan, ketidaknyamanan yang kita lakukan. Kita harus keluar dari masa lalu. Allah telah mencontohkan bagaimana kita berinteraksi dengan masa lalu. Trauma-trauma persepsi kita tentang masa lalu ini berdampak negatif jika kita tidak melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui figur Nabi Adam.
satu-satunya kesalahan Nabi Adam, dan itu hanya satu yang disebut, tetapi itu sangat berpengaruh secara mentalitas. Nabi Adam alaihissalam kemudian terusir dari kenyamanan, dari zona aman, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segala-galanya. Maka Allah ajarkan sebuah kalimat dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agar kita terlepas dari trauma persepsi masa lalu kita. Tidak ada di antara manusia yang tidak memiliki masa lalu. Dia pasti melakukan kesalahan besar atau kecil, tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk move on. Karena dalam sebuah perjalanannya kita menaiki kendaraan mobil misalnya, kaca yang didesain lebih besar adalah kaca depan, sedangkan spion-spion kecil itu hanya sesekali kita perlu melihatnya. Maka justru pasca melakukan kesalahan ini dan Nabi Adam alaihissalam bertaubat, maka Allah mengangkat derajat Nabi Adam. Maka dengan hijrah ini mari kita move on, kita tinggalkan masa lalu. Abu Dzar Al-Ghifari memberi pesan cara meninggalkan masa lalu kita dengan dua cara. Jika kita melakukan dosa dengan diam-diam, maka bertaubatlah dengan diam-diam, jangan diungkapkan di depan publik. Jangan sampai kita melakukan dosa diam-diam lalu kita ungkap di depan publik, karena Allah sudah menutup aib kita. Jika ada dulunya adalah seorang pecandu narkoba, tidak ada yang tahu, tidak perlu dia ceritakan lagi. Jika ada dulunya dia pecandu alkohol, tidak ada yang tahu, tidak perlu diceritakan. Cara bertaubatnya cukup dengan sembunyi-sembunyi. Demikian juga Abu Dzar meneruskan wasiatnya, jika seandainya engkau melakukan dosa dengan terang-terangan, maka bertaubatlah dengan cara terang-terangan. Jika dia adalah seorang preman yang suka menzalimi orang, maka umumkan dia sudah bertaubat, karena supaya orang tahu, supaya orang meniru, supaya orang menjadikannya inspirasi perpindahan hijrah. Dia merdeka dari hawa nafsunya. Ini yang ketiga, setelah dhulumatul jahl, setelah dhulumat al-ubudiyah, dhulumatul madiyah, yang keempat adalah masa lalu itu berbentuk hutang jasa. Belajarlah kita dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Yang menjerat seseorang adalah hutang jasa. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkan urusanku, lapangkan dadaku, dan uraikan keluhnya lidahku. Dalam beberapa riwayat Al-Quran menyebutkan, para mufassirin mengambil riwayat Israiliyat, bahwa ketika kecil Nabi Musa alaihissalam memakan bara, karena itulah lidahnya ada luka sehingga beliau tidak bisa bicara lancar. Riwayat ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi mari kita ambil penafsiran yang lebih manusiawi, bahwa yang dimaksud sekat-sekat psikis, yang dimaksud keluhnya lidah itu adalah diantaranya karena beban psikis yang ditanggung Nabi Musa karena hutang jasa kepada Fir'aun. Dari mana kita tahu? Kita bisa mengetahuinya membuka surat Asy-Syu'ara ayat 18. Fir'aun mengungkit jasanya kepada Nabi Musa. Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Bukankah kami yang memungut kamu, membesarkan kamu, memberikan fasilitas kerajaan sebagai anak raja? Maka Nabi Musa pun mengatakan, betul. Itu adalah jasa-jasamu yang telah engkau lakukan. Cuman permasalahannya bahwa Nabi Musa ditugaskan kepada Allah untuk meluruskan kezaliman, untuk meluruskan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Fir'aun itu salah. Fir'aun tidak memiliki strong leadership, tidak memiliki kepemimpinan yang berbasis rahmat kepada rakyatnya, tidak memiliki kepemimpinan yang menjauhkan fitnah bagi rakyatnya, dan itulah harus diluruskan. Makanya Nabi Musa takut, tetapi Allah memastikan, innani ma'akuma asma'u wa ara faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Musa, kamu pergi, sampaikan kata-kata baikmu, walau bagaimanapun Fir'aun bukan musuhmu. Fir'aun adalah orang tua asuhmu, Fir'aun adalah orang tua angkatmu. Jangan jadikan dia musuh. Dan memang demikian juga kita diajarkan, orang-orang yang menjadi objek dakwah kita, baik objek dakwah persyarikatan atau objek dakwah Islam secara universal, mereka bukan musuh kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita sampaikan kebenaran ini, terlepas apakah kita punya hutang jasa atau tidak. Kita membayangkan jika seseorang
diberikan beasiswa, kemudian sampai selesai S3, pulang diberikan fasilitas, diberikan jodoh, diberikan rumah, diberikan mobil, lalu kemudian dia harus mengkritisi orang yang memberikan kepadanya segala-galanya ini, maka belajarlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini zulumat yang keempat. Zulumat yang kelima yang Allah bebaskan kita supaya kita bisa merdeka dan hijrah adalah zulumatul nafsul ammarah bisu. Kita dibebaskan Allah dari hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini sangat luar biasa. Dia adalah diri kita. Dia adalah diri kita yang terduplikasi dalam diri kita. Kita bisa jadi orang yang tidak punya disiplin dalam trust dan iman kepada Allah. Dia punya split personality. Dia menjadi seorang munafik. Dia memiliki bukan hanya kepribadian ganda, dia punya kepribadian 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan itu harus dibebaskan. Dia harus fokus bagaimana menaikkan level dari an-nafsul lawwamah sebagai defaultnya manusia yang dijadikan Allah bersumpah di surat Al-Qiyamah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah adalah fitrah manusia setelah melakukan kesalahan menyesal. Itu fitrah manusia. Dan jika dia melakukan kesalahan menyesal, tidak diikuti keinginan berbuat baik dan memperbaiki, akan drop menjadi an-nafsul ammarah bisu. Tapi kalau dia naikkan level menjadi an-nafsul mutmainnah, dia akan benar-benar menjadi jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang pada hari itu dia merasa ada apa, sehingga dia tidak merasa nyaman. Oh, hari ini aku belum sedekah, hari ini aku belum berbuat baik, hari ini aku belum membaca Al-Quran, hari ini aku belum melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, jiwa yang terjajah barangkali dia baru puas kalau melihat penderitaan orang lain, baru puas kalau melihat kesusahan orang lain, baru puas kalau menzalimi orang lain. Ini adalah zulumat yang kelima. Zulumat yang keenam, yang terakhir adalah provokasi, adu domba. Karena kita hidup di zaman disruption, adanya revolusi telekomunikasi membuat kita sulit melakukan validasi dan literasi terhadap apa yang kita cerna. Informasi itu akan membentuk pola hidup kita. Maka kita harus membebaskan diri. Kita harus bebas apa yang kita baca apa yang kita share itu apa. Kita harus tahu. Jangan sampai kita di drive bahwa ketika ada sesuatu masuk di device kita, di handphone kita, lalu kemudian automatically kita share. Itu namanya kita tidak terbebas. Kita dibentuk oleh orang lain. Kita dijebak oleh hoax. Dan nanti yang akan dijerat adalah kita yang menyebarkan. Sementara produksi dan produsen hoax itu terlepas. Ini menyatakan kita tidak bebas. Maka cara kita supaya terbebas itu kita harus memperbaiki reading habit kita. Kita harus memperbaiki learning habit kita. Sehingga kita bisa menyaring mana informasi yang bisa kita terima. Oh, ini mengadu domba. Oh, ini informasi yang salah. Oh, ini misleading. Oh, ini overlap dan lain sebagainya. Sehingga kita bebas menentukan jati diri kita. Karena Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, katakan kepadaku apa yang engkau baca, itulah dirimu. Maka apa yang kita baca, apa yang kita saring, itulah diri kita. Sehingga dengan ini kita akan terbebas dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bisa berbentuk hawa nafsu yang betul-betul serakah, menjelma pada diri seseorang yang punya mental-mental eksploitatif, yang selalu berpikir how to get, how to collect, bagaimana mendapatkan, bagaimana mengumpulkan, bagaimana menimbun. Tapi kita akan membebaskan diri kita sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kontributif, yaitu pribadi yang berpikir how to share and share more, how to give and give more. Dengan 6 karakteristik seseorang yang terbebas dari zulumat itu menuju cahaya yang dibimbing Allah, insya Allah negeri kita bukan hanya sekedar bangkit dari keterpurukan dan pandemi yang berkepanjangan, tapi bangsa kita akan benar-benar merdeka, berhijrah naik level dari negara berkembang menjadi negara maju yang bermartabat, menjadi negara yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih sayang kepada rakyat, yang berprestasi dengan prestasi benar,
berwujud kontribusi pada peradaban manusia. Mudah-mudahan kita di level individu dan komunal dibebaskan dari jenis-jenis dulumat yang tadi disebutkan dalam khutbah ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa di bawah bimbingan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, ja'alana Allahu li wa lakum wa ja'alana Allahu wa lakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka 'alaina qadir waltuf bina fima jarat bihi al maqadir. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma sallimna min jami'i afatid dunya wad din. Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa arzaqina wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal amrad wal asqam wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.